Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, organisasi kemasyarakatan yang berbasis sosial budaya dan sejarah, menjadi tempat berkumpulnya para tokoh agama, aktivis, ormas, akademisi, dan berbagai organisasi lainnya, di mana di markas Laskar Agung Macan Ali Nuswantara ini berbagai komponen yang mewakili masyarakat Kota Cirebon berhimpun dan berdiskusi terkait pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Kegiatan yang disiarkan secara langsung ini menjadi catatan wajah kebersamaan dalam keberagaman yang hadir di markas Laskar Agung Macan Ali Nuswantara ini. Kehadiran para tokoh yang berhimpun ini sebagai upaya untuk menyatukan persepsi dan sikap bersama terkait helatan pemilu 2024. Diawali ucapan selamat datang oleh Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali, Prabu Dias Mahadewa, mengajak agar seluruh komponen yang hadir di tempat tersebut untuk satu pemahaman, menjaga ketertiban dan kebersamaan ini untuk menyatukan sikap dan satu kebulatan, di mana akhirnya tertuang satu tekad kebulatan tekad bersama dari seluruh komponen yang ada tersebut. Kota Cirebon asale sing Cirebon. Ada beberapa poin yang disoroti baik dari Laskar Agung Macan Ali Nuswantara sendiri maupun para tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, dan akademis yang hadir dan memberikan sikap atas pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024 yang dianggap banyak mencederai nilai-nilai demokrasi. Hal ini menjadi topik pembahasan dari tokoh-tokoh yang hadir, dan akhirnya satu kebulatan tekad dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, akademisi, dan beberapa ormas yang ada dibacakan dalam sebuah petisi Carubanegari yang dibacakan oleh Prabu Dias Mahadewa selaku Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Cirebon. Berikan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa, di mana Indonesia ini adalah negara yang kaya raya. Sebelum dibacakannya petisi Carubanegari, beberapa komponen yang ada yang merupakan representasi dari warga Kota Cirebon menjadikan pertemuan hari ini, Rabu 21 Februari 2024, menjadi momentum kebersamaan, di mana dari masing-masing tokoh ini memberikan masukan maupun informasi data-data terkait kecurangan pemilu, sehingga ke depan diharapkan pertemuan ataupun komunikasi seperti ini diharapkan menjadi sebuah komunikasi berkelanjutan dari para tokoh yang ada, dan hal ini pun menjadi semangat dan motivasi dari jajaran Laskar Agung Macan Ali Nuswantara untuk menjadi motor kebersamaan dari berbagai komponen yang ada di Kota Cirebon. Lalu seperti apa petisi Carubanegari yang dibacakan? Kita ikuti liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Februari 2024, di Cirebon, Jawa Barat, telah berkumpul para tokoh, aktivis, praktisi, pastinya para ulama, menjadi satu dan bersama-sama dalam menyikapi hasil pemilu 14 Februari 2024 yang hasilnya
sangat membuat gaduh, kami semua akhirnya bersepakat membuat petisi atau kesepakatan bersama dengan nama petisi Caruban Nagari yang isinya sebagai berikut. Kami, masyarakat, wakili diri sendiri maupun kelompok golongan di Indonesia, dengan ini menyatakan satu, menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dua, meminta kepada KPU yang dibentuk kemudian oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 masa kerja sampai 2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang saat ini kami nilai tidak dapat bekerja dengan baik. Tiga, memprotes keras deklarasi kemenangan Paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count, sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak, dan hal ini secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat secara luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. 4. Meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum Paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. 5. Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Paslon 02 pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. 6. Mendukung langkah hak angket yang akan dilakukan oleh anggota DPR RI dalam menyikapi pemilu yang tidak jujur dan adil. 7. Kami meminta kepada TNI dan Polri, penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, dan institusi terkait untuk tetap netral tanpa berpihak. Cirebon, 21 Februari 2024. Dibacakan pada hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Merdeka! Akbar! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rekam pertemuan hari ini adalah pertemuan yang dihadiri oleh para penata umat atau para ulama, para aktivis, para tokoh masyarakat, para akademisi yang hadir pada hari ini dalam rangka mendiskusikan, kemudian merumuskan bersama dan menetapkan bersama dan bersepakat bersama, yaitu melihat dari dasar-dasar adanya kabar dan bukti di berbagai media, baik media surat kabar maupun dari media sosial, adanya berbagai dugaan penyimpangan, dugaan yang sangat sistematis, sangat masif dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga membuat pemilu ini menjadi gaduh dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Tadi berkumpul tidak membicarakan paslon 01, 02, 03 atau caleg tidak, tapi kita berbicara bangsa. Berbicara bangsa, akhirnya kami sepakat tadi bahwa ada 7 butir kesepakatan, yaitu meminta kepada penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, institusi terkait. Yang pertama adalah netralitas,
dan menindak oknum-oknum yang merugikan institusi-institusi. Yang kedua, kami meminta dilakukanlah dukungan kepada anggota DPR MPR yang akan melakukan hak angket mengenai hasil pemilu. Kami masyarakat mendukung, sehingga kebenaran dan tidak kebenaran itu akan diterungkap. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila memang ini terjadi dugaan kecurangan dan benar dan terstruktur secara sistematis dan masif, kami berharap untuk dilakukan pemilu ulang yang jurdil. Kemudian menindaklanjuti adanya usulan laporan bukti yang dilakukan oleh tim atau siapapun yang mengatasnamakan paslon 02 sehingga membuat hal ini menjadi tidak baik saja, minta untuk diskualifikasi kepada paslon nomor 2. Selanjutnya kami mengimbau kepada seluruh warga bangsa untuk sama-sama menjaga kondisivitas negara ini. Tidak perlu melakukan gerakan-gerakan yang akan merugikan bangsa. Tapi apapun yang kita inginkan silakan menyalurkan kepada jalur-jalur yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ada kalimat bahwa belum tentu institusi-institusi yang menangani pengaduan kita ini netral dan melaksanakan atau menanggapi keinginan kita. Itu biar Allah lah yang tahu. Yang penting kita semua berusaha. Sekali lagi dari tempat ini kami semua sepakat bahwa negara Republik Indonesia harus dijaga, NKRI yang berbineka tunggal ika Pancasila itu harus kita terus pagarin dari hal-hal yang tidak baik. Itu dari saya. Alhamdulillah sore ini sore yang baik, kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, yang mana silaturahim kita itu adalah bentuk dari keprihatinan kita sebagai grassroots masyarakat bawah tentang fenomena pemilu yang baru saja kita laksanakan, di mana pemilu ini terjadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang tadi sudah disampaikan oleh Mamo Prabudia sebagai ada indikasi kecurangan yang terstruktur sistematis, di mana kita terjadi seperti yang dulu kita pakai adalah jurdil, jujur dan adil. Dan ulama-ulama di Cirebon khususnya sepakat bahwa banyak terjadi kecurangan. Kalau saya pikir sekarang itu KPU sangat morat-marit sekali. Pemilu sekarang adalah KPU yang paling tidak karu-karuan, bahkan terlalu mencolok kecurangannya mungkin. Sehingga suara-suara rakyat itu bukan saja dari Cirebon, tapi dari berbagai daerah itu sudah menyuarakan suaranya untuk menekan kepada pemerintah bahwa harus, kalau terjadi memang terbukti ada kecurangan, maka dilakukan pemilu ulang. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Budias bahwa kami tidak sedang membahas 01, 02, 03, tidak. Siapapun yang menang ketika terjadi kecurangan, kami akan bersuara. Kami akan bersuara, menyuarakan suara rakyat, suara orang-orang kecil supaya didengar oleh pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dipertimbangkan, didengar, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, para tokoh yang tergabung dalam petisi Carubanegari sebagai upaya untuk terus mengawal demokrasi di Indonesia. Selanjutnya akan dibentuk Forum Komunikasi Poros Carubanegari. Dari Markas Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Kota Cirebon, tim liputan melaporkan.